Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, adik-adik sekalian, kali ini masih bersama dengan Pak Tiar. Mari kita akan membahas tentang mata pelajaran sosiologi bab 1 pada pertemuan pertama. Ya, di sini adalah tentang kita akan membahas bab 1 kita sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan urutan dalam silabus, yakni tentang kelompok sosial. Nah, anak-anak semua, adik-adik sekalian, ya, kelompok sosial seperti apa sih menurut cara pandang sosiologi? Mari kita akan kupas secara mendalam. Nah, yang pertama, mari kita akan bahas dulu tentang definisi kelompok sosial. Nah, pertanyaan awalnya tentu kalian sudah hidup ya berkelompok. Yes, artinya mau di keluarga, mau di sekolah, mau punya teman bermain, punya klik-klik atau tanda kutip geng-geng kecil yang arahnya positif tentunya. Nah, itu sudah merupakan bagian dari kelompok sosial. Artinya kamu sudah tergabung dalam satu kelompok sosial tertentu. Nah, tentu kita bergabung di banyak kelompok sosial. Nggak mungkin adik-adik semua, anak-anak sekalian bergabungnya cuma di satu kelompok sosial, di keluarga aja. Kan nggak mungkin. Artinya dalam kegiatan pembelajaran online ini, tentu kita bergabung dalam kelompok sekolah kita. Nah, untuk itu banyak ahli sosiologi yang memberikan pendapatnya. Namun di sini saya akan ambilkan beberapa saja. Yang pertama menurut Surjono Sukanto. Ya, kelompok sosial apa sih kata dia adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul Horton, ya, dia menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang berikutnya menurut Willa Huki adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Menurut Robert Camerton, ya, kelompok sosial adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Nah, maka dari itu, anak-anak semua, dari definisi-definisi tadi, maka kita ambil secara umum, ya. Di sini Pak Tiar kutip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Artinya apa? Setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu sama lain. Ya, artinya apa? Tentu secara sadar atau tidak kita sedang bergabung atau sudah bergabung dan sedang ada pada beberapa kelompok sosial tertentu. Ya, inilah definisi kelompok sosial. Nah, adik-adik semua, ya, anak-anak sekalian yang sering keluar juga pada soal-soal ujian sekolah, ulangan harian, ya, ujian masuk PTN, bahkan di UTBK SBMPTN, itu suka ditanya adalah menurut Robert Camerton, syarat suatu kumpulan orang bisa disebut sebagai kelompok sosial. Ya, ada 3 kriteria atau 3 syarat. Yang pertama, adanya pola interaksi. Oke, adanya pola interaksi berarti dalam kelompok sosial, ya, sesuai dengan ilustrasi yang Pak Tiar ambil, ya, berarti di sini ada kumpulan siswa SD yang sedang berinteraksi, ya, dalam sebuah kelompok kelas atau sebuah kelompok kerja. Berarti memang kalau kelompok sosial nggak ada interaksinya, ini perlu dipertanyakan kelompok sosialnya. Yang kedua adalah kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Artinya apa? Ya, kalian semua pasti menyadari bahwa bahwa saya adalah bagian dari Anda semua. Misalkan di kelas 11 IPS, ya, di sekolah kita. Nah, itu jadi kesadaran diri kita mengakui bahwa kita adalah anggota kelompok itu, dan juga ya teman-teman kita menyadari bahwa lu kelompok gue, bahwa memang kita diakuin sebagai anggota kelompok dari kelas kita, dari 11 IPS atau kelas 12 IPS atau kelas 10 SMA misalkan. Nah, ini jadi ada 3 menurut Robert Camerton, saling mengakui dan diakui, serta adanya pola interaksi dalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam kelompok yang bersangkutan. Nah, ini syarat suatu kelompok sosial menurut Robert Camerton dan menurut Surjono Sukanto.
Nah, di sini menurut Surjono Sukanto juga ada beberapa syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya hubungan timbal balik. Yes, tentu hampir sama tadi dengan Robert Camerton. Lalu ada faktor pengikat antar anggota kelompok. Artinya kamu semua yang ada di SMA, yang ada di satu kelas, ya, itu tentu pengikatnya adalah sekolah kita, pengikatnya adalah kelas kita yang sudah ditentukan oleh tim yang membentuk kelas di sekolah kita. Nah, itu berarti ada faktor pengikatnya. Dan juga dalam syarat suatu kelompok sosial menurut Surjono Sukanto adanya pengikat antar anggota berupa kepentingan. Nah, kepentingannya juga di sini ya terkait dengan kesadaran bahwa memang kamu semua di sekolah udah kelas 12, kelompok sosial ini pasti punya kepentingan yang sama. Apa kepentingan yang sama? Tentu ingin lulus dari SMA dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita idamkan tentunya. Ya, perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan atau politeknik negeri di tahun 2022 nanti. Nah, untuk itu anak-anak semua, ini adalah bagian yang pertama dari materi kita tentang kelompok sosial, ya, syarat suatu kelompok sosial dan definisi-definisi daripada kelompok sosial yang ada menurut para ahli sosiologi dan secara umum. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua pada video yang kedua. Ya, terima kasih, sukses selalu.